Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Dewan Juri Khitobah Idol Soma TV 2020 yang saya hormati, kepada rekan-rekan peserta Khitobah Idol Soma TV 2020 yang saya sayangi dan saya banggakan, tak lupa kepada seluruh hadirin yang berbahagia. First and foremost, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dan panjenengan semua meyakini bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Setuju teman-teman? Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi panutan kita, khutwah hasanah bagi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah mengajarkan kepada kita cara beragama yang baik, sehingga kita dapat bermuamalah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuamalah secara horizontal kepada sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Ganis Masita Aulia. Sedikit ingin saya sampaikan mengenai Islam universal dan cinta damai. Islam universal memang pasti benar adanya karena sifat Islam yang selaras dengan konsep kemanusiaan, di mana tidak memandang rupa, warna kulit, suku, ras, dan bangsa. Tidak sampai di situ saja, beragama Islam juga berarti setuju untuk mengikuti penerapan penciptaan alam raya ini dan yang berprinsip pada kasih sayang. Tidak sampai di situ, Islam juga memiliki sifat yang cinta damai. Karena sifat tersebut hadir karena Islam menjunjung tinggi toleransi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa toleransi merupakan komponen utama dalam sebuah perdamaian. Keuniversalan Islam dapat dilihat dari beberapa ciri Islam. Yang pertama, Islam agama Allah. Agama Islam turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad disertai dengan wahyu Al-Quran yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi umatnya. Yang kedua, Islam selaras dengan kehidupan manusia, baik secara individual, masyarakat, maupun bernegara. Dan yang ketiga, Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ikhwani fiddin, kedamaian Islam dapat berperan bersama-sama kepada kita. Yang pertama, karena Islam turun kepada Nabi Muhammad. Islam turun tidak hanya untuk orang Arab saja. Islam turun tidak hanya untuk umat di zaman Nabi saja, tapi Islam turun untuk umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Dengan begitu, Islam hadir kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, setelahnya tidak ada Nabi lagi. Berbeda dengan Nabi-Nabi yang sebelumnya, diutus untuk umatnya saja, dan dalam kurun waktu yang tertentu. Tapi Nabi Muhammad, yang setelahnya tidak ada Nabi yang diutus lagi, ajarannya berlaku untuk sepanjang masa dan relevan sepanjang zaman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, aku ini utusan bagi kalian semua. Dalam surat As-Saba juga disampaikan, wa ma arsalnaka illa kafataini linnasi basyira wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan bagi seluruh umat manusia, membawa berita gembira dan membawa peringatan baginya. Di situ kita dapat lihat bahwa Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh umat yang ada di bumi ini. Ya ayyuhal hadirun, Nabi Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui risalah dengan penuh rahmat. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat bagi seluruh alam ini. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Islam memang bersifat universal dan cinta damai. Cinta damai itu juga berprinsip kepada Islam yang memang menjunjung tinggi toleransi. Selain itu juga Nabi menyampaikan kepada kita untuk menyebar perdamaian dengan menyapa setiap orang yang kita ketemui. Sesederhana Assalamualaikum atau mendoakan keselamatan mereka. Bagi orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Karena yang tidak dikenal pun terkadang juga membawa kebaikan bagi kita. Jika ada yang masih bertanya, buktinya sampai saat ini masih banyak yang melakukan kejahatan. Masih banyak orang muslim yang juga berkelahi di belakang sana. Pertanyaannya, jika dalam satu sekolah ada satu murid yang mencuri, apakah sekolah tersebut dapat dikatakan sekolah pencuri? Tentu tidak, bukan? Maka dari itu, mari sama-sama kita mengenali sama-sama kita mengenali Islam secara kafah. Karena mengutip dari ucapan Abi Hurairah Shihab dalam suatu momen di Shihab dan Shihab, beliau menyampaikan bahwa Islam itu juga take and give. Apa yang kita ambil dan kita beri, itu terjalin sebuah sebab akibat. Jadi mari sama-sama kita bermuhasabah bersama tentang apa yang sudah kita dapatkan. Teman-teman Soma TV yang berbahagia, mari sama-sama menciptakan kedamaian Islam sesuai dengan landasan Islam. Islam juga mengajarkan kepada kita tentang banyak hal yang harus kita maklumi dalam sebuah perbedaan. Mari bersama-sama menciptakan negara ini agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, atau dalam istilah Jawanya gemah rimpah loh jinawi, agar masyarakatnya mampu sama-sama merasakan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala untuk negeri Indonesia ini. Amin Allahumma. The last, Allah said in Holy Quran, barang siapa mencari agama selain Islam, maka ia tidak diterima. Dan di akhirat nanti, ia termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Imran ayat 85. Segitu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jelukkan. Saya Ganis baru belajar, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.